Salam seluruh adik-adik Indonesia. Saat ini ketemu lagi sama Kak Apri. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau memuji Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih pujian, Bapakku datang padamu. Tuhan, kita kasih pujian. Aku anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
masih memuji Tuhan, kita kasih satu pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita harus punya dari awal ya adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Baiklah adik-adik, silakan duduk dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kasih untuk pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan puji dari awal ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan dimanapun kalian berada. Kak yakin kalian pasti dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara seperti biasa, sekolah minggu online bersama dengan Mitra Ceria Anak Negeri dan Abi GBI Sinar Budi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika kita memperingati Paskah, pasti kita banyak mendengar tentang cerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mengingat dulu ketika Yesus bangkit. Ayo adik-adik, siapa yang tahu ada 3 wanita yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi? Dia mau ziarah mengenang Yesus sang gurunya yang sudah mati, disalibkan, ya, dan dikuburkan, ya. Mereka mau mengenang Yesus. Tetapi ternyata ketika pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus, Yesusnya tidak ada di kubur itu karena Yesus sudah bangkit. Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama ketiga perempuan ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Iya. Nama ketiga perempuan ini adalah yang pertama Maria Magdalena, lalu yang kedua Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga namanya Yohana. Ya. Nah, ketika ketiga perempuan tadi datang ke kubur Yesus, melihat kubur Yesus kosong, ketiga perempuan tadi segera berlari kembali menjumpai para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus dan menceritakan kepada para rasul tersebut bahwa Yesus sudah bangkit. Para rasul pun juga terkejut. Lalu salah seorang yang bernama Petrus segera lari ke kubur Yesus, ya, lari pagi begitu ya, seperti lagunya Roma Irama. Dia lari ke kubur Yesus untuk kemudian melihat apakah Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan Petrus melihat betul-betul bahwa kubur Yesus sudah kosong dan Yesus sudah bangkit. Petrus kembali kepada murid-murid Yesus yang lain menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Menariknya, siang hari pada hari itu ada 2 orang murid yang bernama Kleopas dan juga murid yang lain. Dia masih belum yakin bahwa Yesus bangkit. Mereka masih dalam kesedihan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan para murid-murid yang ada di Yerusalem. Mereka kembali ke kampungnya yang bernama Emmaus. Ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus yang kurang lebih jaraknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap. Mereka menceritakan kesedihan hati mereka bahwa Yesus sudah mati. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan itu Yesus datang mendekati mereka. Namun anehnya mereka nggak sadar bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Mereka pikir ini orang lain. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada kedua murid ini, apa sih yang kalian percakapkan? Kok kayaknya kalian seru amat sih ngobrol ini? Lalu kemudian Kleopas sedih. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak tahu apa yang baru saja terjadi hari-hari di Yerusalem? Lalu Yesus bertanya, apa sih itu? Lalu Kleopas menjelaskan bahwa ada seorang nabi yang bernama Yesus, guru mereka. Aku punya seorang guru yang bernama Yesus. Dia seorang nabi. Kami punya harapan yang besar kepada Yesus, bahwa dia akan menjadi pembebas kami bagi orang-orang Romawi. Yesus adalah orang yang luar biasa, banyak melakukan mujizat. Namun ternyata 3 hari yang lalu imam-imam kepala menyerahkan Yesus dan membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan kami hancur hati, kami sedih karena Yesus sudah mati. Padahal mereka tidak tahu
yang jalan bersama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, kalian ini orang-orang bodoh ya, dan lamban ya. Kalian harusnya tahu bahwa Yesus itu kan sudah pernah mengajarkan berkali-kali tentang apa isi kitab suci, bahwa Yesus harus mati dan kemudian dia akan bangkit. Tapi mereka tetap tidak ngeh bahwa yang berbicara itu adalah Yesus. Dalam perjalanan itu akhirnya mereka tibalah ke Emmaus. Ketika mereka tiba di desa Emmaus, lalu Yesus pura-pura hendak melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Karena hari sudah petang, maka dua murid tadi mendesak, "Pak, jangan kamu pergi. Ini hari sudah malam. Mampir saja dulu. Kita bisa menginap dulu, besok pagi-pagi baru engkau bisa pergi." Karena hari sudah petang. Lalu kemudian Yesus mengikuti apa yang mereka mau. Mereka masuk ke sebuah rumah, dan malam itu sebelum mereka makan malam, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memberkati roti tersebut. Lalu kemudian memecah-mecahkan kepada dua orang murid ini. Nah, tiba-tiba murid tadi terbuka matanya dan sadar bahwa itu Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang memecahkan roti dan mengucap berkat itu. Itu Yesus. Baru ketika mereka melek dan sadar bahwa itu Yesus, Yesus tiba-tiba lenyap dari hadapan mereka. Mereka langsung bersuka cita. Mereka langsung semangat lagi. Hati mereka yang awalnya sedih, mereka langsung kemudian sukacita lagi. Mereka berkata dengan satu dengan yang lain, "Bukankah tadi ketika Yesus ngobrol dengan kita nggak ngeh, hati kita berdebar-debar. Dan sekarang, ayo kita segera kembali. Kita ketemu dengan murid-murid di Yerusalem, dan kita menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit." Nah, adik-adik, dari cerita ini, apa sih yang membuat murid Tuhan Yesus tadi tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit? Padahal mereka kan sudah 3,5 tahun lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baru 3 hari ditinggal mati sama Tuhan Yesus, begitu ya. Mereka sudah lupa sama Tuhan Yesus. Apa sih yang membuat mereka tidak ingat, tidak sadar bahwa Yesus sudah bangkit? Yang pertama, karena mereka fokus dengan kesedihannya. Mereka fokus dengan persoalan hidupnya. Kesedihan, persoalan hidup kadang-kadang membuat kita tidak sadar bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik dikasih Tuhan, dimanapun kalian berada, janganlah engkau sedih. Engkau tetap harus bersuka cita. Apapun persoalanmu, sadarlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan engkau. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, mungkin engkau merasa sedih, mungkin engkau pun mengalami persoalan, mungkin engkau menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, sadarlah bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau sadar, engkau akan menghadapi hidupmu hari-hari ini dengan sukacita. Engkau akan menjalani hari-harimu dengan sukacita, seperti murid-murid tadi, ketika mereka yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi sedih, tetapi mereka punya harapan. Ingat adik-adik, ada harapan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. So, dimanapun kalian berada, tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber harapan bagi kita semua. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan akan menolong engkau. Engkau yang sedang sedih hari-hari ini, Tuhan akan menghibur engkau. Dan ingat, Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, dan kita harus bersuka cita karena Tuhan. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah bangkit bagi kami. Kami tidak lagi mau sedih, kami tidak mau lagi terpuruk, tapi kami punya harapan di dalam Tuhan
Kebangkitan Tuhan memberikan kami harapan. Kebangkitan Tuhan memberikan kami keselamatan. Kebangkitan Tuhan memberikan kami masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap mau bersuka cita karena Kristus sudah bangkit bagi kami. Dalam nama Yesus, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersuka cita, menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan, dan kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetap berpengharapan, tetap bersuka cita karena Yesus sudah bangkit di hati kita. Shalom, Tuhan memberkati.